Pada kesempatan ini, kita semuanya patut bersyukur bahwa berdasarkan pengumuman Quick Count sampai saat ini menunjukkan bahwa Jokowi JK pada titik penghitungan adalah menang. Saya kira sekarang saatnya kita semuanya untuk mengawal hasil rekapitulasi, baik di KPUD maupun di KPU. Baru saja kami dari Koalisi Merah Putih memantau dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang masuk dari quick count berbagai lembaga survei dan dari lembaga survei yang kami gunakan sebagai acuan. Kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Saya masih bersama Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia Persepi. Ia adalah Profesor Asep Saifuddin. Prof Asep, kita pernah punya pengalaman buruk quick count di 2014. Lembaga-lembaga survei ada yang berdasarkan hitung cepat memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK, lalu ada lembaga survei yang melakukan hitung cepat memenangkan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Ini daya rusaknya luar biasa waktu itu. Dan lembaga survei Puskaptis kalau nggak salah itu anggota Persepi loh. Tapi dipecat. Ya tapi dia tetap aja anggota Persepi. Ya, betul, ya kan? Berarti anggota lembaga survei awalnya atau anggota Persepi tetap bisa ada yang brengsek dong. Betul, dan punya daya rusak yang luar biasa. Betul. Ya pertama tentunya quick count dari segi metode statistika itu paling mudah. Karena parameternya sudah ada di situ. Dengan demikian maka margin of error-nya dibuat sekecil mungkin dan tingkat kepercayaannya dibesarin. Nah itulah sehingga nilai yang muncul itu berbasis pada nilai contoh sampel size yang besar ya. Tapi kalau angka itu di sekitar 51, kita nggak bisa mengklaim bahwa sudah menang. Karena memang masalahnya di margin of error. Sehingga klaim pemenangan dengan di dalam margin of error itu tidak bisa diangkat. Oke, sorry, ya. satu-satu Prof. Ini untuk hitung cepat. Tapi saya ingin gini, kita akan bisa punya pengalaman buruk lagi nggak bahwa ada lembaga survei yang di bawah Persepi ini punya quick count atau hitung cepat yang berbeda satu sama lainnya. Yang satu menang, yang satu putaran, yang satu 2 putaran, yang ini yang menang. Atau Anda bisa memberikan kepastian ini udah benar semua nih lembaga surveinya udah kredibel semua, metodologinya udah bagus-bagus semua. Oke, kalau untuk menjaga agar mereka memegang teguh integritas, etika bersurvei, saya sebagai Ketua Dewan Etik selalu menekankan pentingnya memegang integritas, satu. Yang kedua kejujuran, yang ketiga metodologi, jangan dipermainkan. Oke. Itu dari sekarang sudah mulai kita mengatakan itu. Jadi dari sini sepertinya Prof ingin mengatakan bahwa harusnya tidak akan terjadi hasil hitung cepat 14 Februari nanti yang sangat drastis perbedaannya. Harusnya enggak? Ya harusnya enggak. Oke. Kalaupun berbeda itu di dalam margin of error, bukan keluar dari batas. Itu penting. Jangan sampai gini Prof. Oh satu putaran yang lolos atau betul itu hitung cepat berdasarkan hitung cepat yang menang paslon tertentu, ternyata ada hitung cepat yang bilang satu putaran yang menang paslon lainnya. Wah itu bahaya. Bahaya dan masyarakat kan tidak paham detailnya kan, itu berbahaya. Menurut saya jangan ada klaim berapapun persentasenya gitu. Dari Persepi saya sudah sering katakan kalau nanti di quick count karena metodenya paling mudah, parameternya sudah ada, hati-hati. Karena kemudahan itu bisa saja membuat menjadi gampang dimanipulasi. Itu tidak boleh sama sekali. Oke, Prof, kan pada tahun 2014-2019 yang membedakan adalah paslonnya hanya 2. Sehingga kalau lebih dari 51, 52 maka paling tidak
sudah kelihatan pemenangnya meskipun itu belum bisa dianggap hasil final. Betul. Kalau dengan 3 paslon ini katakan 1 putaran, berapa minimal yang harus dimiliki oleh paslon yang menang di 1 putaran berdasarkan hitung cepat. Tadi Prof. Asep mengatakan kalau masih kisaran 50-51 jangan dideklar dulu. Gimana penjelasannya? Ya, pertama 50-51 itu masih ada di dalam range margin of error yang katakan margin of errornya cuma 1%. Begitu 1% masuk ke dalam angka itu kan 51 dikurangi 1 menjadi 50 ataupun bisa jadi 52. Jadi range-nya masih berubah. Maka menurut saya angka yang kalau quick count nih ya, quick count. Tapi quick count hitung cepat itu tidak juga sebagai final sebenarnya. Hanya prediksi terhadap parameternya kan. Parameternya di KPU. Tetap saja kita tidak bisa mengatakan sudah selesai, tidak. Tapi prediksi ke situ sudah ada, tapi tidak overclaim. Termasuk juga kalau ada putaran kedua kan tadi seperti dalam rilis survei Burhanuddin Muhtadi, ia tidak dapat mendeklar atau menyatakan masuk putaran kedua apakah paslon 1 atau paslon 3 karena margin errornya begitu sangat tipis. Jadi kalau terjadi pada 14 Februari ada putaran kedua, siapa yang bersama? Katakan misalnya saat ini potret saat ini adalah paslon 02. Apakah kalau nanti siapa yang mendampingi marginnya tipis antara 1 dan 3, maka juga tetap harus menunggu KPU ya. Betul. Siapa yang akan masuk di putaran kedua? Tidak ada legitimasi, tidak ada legitimasi dari quick count menentukan dari segi hukum. Legitimasinya tidak ada. Prediksi boleh. Dan kembali kepada 1 atau 2 putaran, katakan 02 ini unggul, memang 01 dan 03 ini beda-beda tipis. Nah, kita tidak tahu mana yang akan menjadi pasangan. Tunggu KPU yang bisa mengatakan secara hukum sah bahwa ada putaran kedua 02 dengan either 01 atau 02. 03 gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya harus kita pegang sebagai di kode etik di lembaga survei. Kita bagaimanapun tunduk pada hasil akhir. Karena kita di lembaga survei bukan menemukan parameter loh. Menduga parameter. Menduga parameter aja. Yang menemukan parameter adalah KPU. Kalau menduga parameter dengan metodologi yang benar, itu unbiased, tidak bias. Tapi tidak berarti parameter itu sudah ada, sudah kita pegang. Belum. Baik. Terima kasih Prof. Asep karena Anda menjelaskan, semoga ini mencerahkan para penonton kita untuk melihat hasil survei. Karena angka itu atau data itu suci, tapi kemudian bagaimana menerjemahkan data itu sesuai dengan kadang-kadang kita juga terbawa dengan narasi yang ingin dibawakan oleh pihak lain. Tapi tadi Prof. Asep mengatakan jangan pollster itu tidak boleh langsung mengatakan siapa pemenang atau langsung memastikan 1 putaran atau 2 putaran karena potret hari ini belum tentu linear atau pasti terjadi dalam tempo di bulan berikut. Bisa ya, bisa tidak.